Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sidang jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari-hari ini kita seharusnya masih tetap merasakan peristiwa kebangkitan Yesus. Namun, apakah hati nurani kita betul-betul merasakan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, dari dalam kubur? Sebab dalam khotbah saya minggu lalu, Maria Magdalena juga masih menganggap Yesus hanya sesosok mayat yang kaku, yang dapat dicuri oleh orang. Padahal sosok Yesus yang bangkit berada dekat sekali dengannya. Tapi sayang, ia menganggap Yesus itu penjaga taman. Mengapa? Karena matanya buta melihat Yesus. Pada minggu ini kita juga akan membaca peristiwa yang sama yang dialami oleh dua orang murid-murid Yesus, yaitu Kleopas dan kawannya, dalam perjalanan mereka di Yerusalem ke Emmaus. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Firman Allah berkata demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kau percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Mari kita baca. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kembali firman-Mu. Sebab itu Tuhan berbicara kepada kami seturut rencana kehendak-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan ini menjadi alat saluran berkat. Dan berikan juga kepada hamba-Mu roh hikmat akal budi, kebijaksanaan dari Tuhan, untuk membuka simpul rahasia firman-Mu, supaya setiap kami mendengar dan mengerti dan diberkati olehnya. Dan berikan juga kepada hamba-Mu roh hikmat akal budi, untuk membuka simpul rahasia firman-Mu ini, supaya setiap kami yang mendengar dan mengerti dan diberkati olehnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dari pembacaan Alkitab tadi, saya mengambil judul khotbah hari Minggu ini, Buta Melihat Yesus, seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, kata buta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan tidak dapat melihat karena rusak matanya. Di dunia ini buta itu ada macam-macam ragamnya, seperti buta warna. Artinya orang tersebut
tidak dapat membedakan warna. Ada juga buta aksara atau buta huruf. Artinya tidak tahu membaca huruf dan lain-lain. Tapi dalam pembacaan Alkitab tadi dapat saya simpulkan bahwa baik Maria Magdalena maupun Kleopas dan kawannya yang sedang pergi ke kampung Emmaus itu adalah buta model baru, yaitu buta mengenal Yesus. Orang-orang seperti ini matanya kelihatan normal-normal saja. Mungkin juga tidak buta warna atau buta aksara. Tapi mengapa buta melihat Yesus? Buta mengenal Yesus. Mau tahu? Jawabannya ada di dalam pembacaan Alkitab tadi. Lukas pasal 24 ayat yang ke-16 dikatakan dengan jelas ini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di sini katakan dalam terjemahan bahasa Inggris kata menghalangi mata mereka, baik dalam versi King James Version atau American Standard Version dipakai kata their eyes were holden, yang artinya mata mereka itu telah dipegang, seperti ada sesuatu kuasa yang memegangnya, yang mengendalikannya. Itu sebabnya dikatakan walaupun mereka kelihatan normal, tetapi tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mengenal Yesus. Nah saudara, siapa yang pegang dan mengendalikannya? Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4, Rasul Paulus menjelaskan. Dikatakan ada kuasa yang membuat kita bisa buta, tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa melihat kebenaran Injil, tidak bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat berkata, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi apakah yang dimaksud dengan ilah zaman ini? Tentu saja banyak, tapi dengan jelas dikatakan di dalam ayat ini, yaitu karena ketidakpercayaan Kleopas dan juga kawannya yang pergi ke kampung Emmaus mengalami hal ini. Sebab di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 dikatakan Tuhan menegur mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi ilah yang mengendalikan matanya sehingga tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mengenal Yesus karena ketidakpercayaan. Nah saudara, ketidakpercayaan ini kelihatannya seperti sepele, tapi bisa mengakibatkan, menyebabkan beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Pertama, ketidakpercayaan menyebabkan Kleopas dan kawannya itu tidak bisa merasakan kehadiran Yesus. Yesus yang begitu dekat sekali dengan mereka.
bahkan sedang berbicara kepada mereka, sedang mengajar mereka. Mereka tidak tahu karena sedang dibutakan mata hatinya. Saudara tidak bisa melihat karena ketidakpercayaan mereka membuat mereka tertutup matanya untuk melihat kehadiran Yesus. Saudara, mungkin kita berkata, Kleopas dan kawannya ini memang keterlaluan. Ada Yesus, bahkan bercakap-cakap dengan Yesus, tidak jauh dari mereka, tapi tidak bisa mengenal. Tapi apakah saudara sadari bahwa Tuhan Yesus juga begitu dekat dengan saudara pada waktu firman Allah disampaikan kepada saudara di gereja ini? Artinya Tuhan sedang berbicara. Saya harap jangan lagi saudara mau dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu oleh ketidakpercayaan kepada firman Tuhan yang sedang disampaikan. Sebab firman Allah katakan dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Saudara, pada waktu kita berhimpun bersama-sama, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya Yesus ada di sana. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 ini dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita sama dengan Kleopas maupun kawannya yang disebut murid-murid Yesus ini. Saudara, Yesus ada, tidak jauh, begitu dekat dengan kita. Tapi sayang, kita sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu ketidakpercayaan. Yang kedua, saudara, ketidakpercayaan yang mengakibatkan murid-murid Yesus ini, Kleopas dan kawannya, sedih dan merasa putus asa. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21 dikatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sedih, putus asa, ini keadaan Kleopas dan kawannya ini. Padahal Yesus tidak mati. Memang Yesus kuburkan, tapi Yesus sudah bangkit. Tetapi sayang, kabar kebangkitan yang mereka dengar itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Walaupun itu disampaikan oleh murid-murid yang lain. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-23 berkata demikian, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi Yesus bukan mati, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup dikatakan. Ini malaikat-malaikat sendiri yang mengatakan, jadi bukannya manusia. Seharusnya setiap orang percaya sepulangnya dari ibadah di gereja, pulang ke rumah harusnya hati penuh dengan sukacita.
tidak murung lagi hatinya. Walaupun mungkin masih banyak beban hidup dan ujian pencobaan yang sedang dihadapi. Kenapa? Sebab Tuhan sendiri hidup, sudah bangkit. Dia bukan lagi Tuhan yang mati. Bahkan dia berjanji akan menyertai kita. Seperti dituliskan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B, katakan, dan ketahuilah aku, yaitu Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya sampai saat ini. Kenapa kita harus sedih? Kenapa kita putus asa? Jangan seperti Kleopas dan kawannya tersebut. Mari kita bersukacita, karena dia hidup. Yang ketiga, saudara, karena ketidakpercayaan Kleopas dan kawannya ini, Yesus menegur mereka dengan kata-kata yang sebenarnya kita tidak suka disebutkan seperti itu. Kenapa? Karena dikatakan bodoh. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukannya para tua-tua Israel, bukan, tetapi nabi yang sudah diutus oleh Tuhan dan dituliskan di dalam kitab ini. Tapi sayang tidak percaya. Makanya dikatakan orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat firman Tuhan yang telah dinubuatkan, yang ada dalam Alkitab ini, Tuhan katakan itu orang bodoh. Nah saudara, saya yakin di dunia ini tidak ada manusia yang mau dijuluki orang bodoh. Siapa di antara kita mau dibilang orang bodoh? Anak kecil pun tidak mau dibilang bodoh, apalagi kita yang sudah dewasa. Namun Alkitab pernah menceritakan di mana Tuhan Yesus mengisahkan tentang orang kaya yang bodoh. Saudara, kenapa dikatakan orang kaya bodoh? Sebab orang menjadi kaya itu karena pintar. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan di Alkitab dalam Lukas pasal 12, dikatakan dia begitu pintar. Kenapa? Dia bisa menghasilkan hasil gandumnya berlipat kali ganda. Luar biasa. Apakah bodoh? Tidak. Secara manusia pintar. Bahkan dia membuat lumbung-lumbung baru yang besar. Apakah bodoh? Tidak. Pintar untuk disimpan sehingga bisa bertahun-tahun lamanya. Tetapi firman Tuhan katakan, kenapa dia katakan bodoh? Mari kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 20. Firman Tuhan berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kita lihat di sini, dia memang pintar, tapi hanya untuk hal-hal duniawi. Tetapi hal-hal rohani tidak disebutkan. Bahkan dia kaya duniawi, tetapi tidak kaya di dalam kerajaan surga. Saudara, semua ini mengingatkan kita. Mari kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kalau kita tidak ingin disebut orang bodoh, bukan saja kita kaya di dunia, tapi mari kita kaya juga di surga. Dengan perbuatan kita, dengan iman kita,
dengan kesungguhan hati kita dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Biarlah itu menjadi aset kita yang kita simpan di surga nanti. Jadi kesimpulan firman Tuhan pagi ini, janganlah ilah zaman ini dibiarkan menggerogoti hidup kita ini, sehingga akhirnya kita menjadi buta melihat Yesus, tidak dapat mengenal Yesus seperti ya dikatakan dalam firman Tuhan, orang kaya yang bodoh tadi, atau seperti Kleopas dan kawannya tadi. Sebab mereka ini kalau membiarkan dirinya dikuasai terus oleh ilah zaman ini, oleh ketidakpercayaan ini, maka kita juga akan sama menjadi orang yang buta melihat Yesus. Jangan sampai seperti itu. Jadi mari kita mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencelikan mata kita, Tuhan membangkitkan hati kita untuk mendengar suaranya, untuk melihat kehadirannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Biar Roh Kudus menyempurnakan, sehingga setiap kami yang mendengar dikuatkan, diteguhkan kembali iman kami. Dan jangan sampai ketidakpercayaan yang merupakan ilah zaman ini menguasai pikiran kami. Diberikan kepada kami iman yang sungguh. Sebab firman-Mu Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak beriman, tetapi Dia akan memberi upah kepada orang yang beriman. Tuhan tolong supaya kami dikuatkan kepercayaan kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup,
Tuhan buat pimpinan penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai selesai kebaktian ini. Berkati kami semua yang telah hadir mendengarkan firman-Mu ini. Berkati kami, baik orang tua, orang muda, sampai anak-anak kecil yang ikut mendengarkannya. Berkati kami Tuhan. Juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, khususnya persembahan persepuluhannya selama ini. Biar Tuhan balas dengan berkat dari surga berlipat kali ganda, sesuai dengan janji dengan firman-Mu, di mana Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Dan berkati juga firman-Mu yang telah disampaikan, supaya kami dapat bertumbuh, bertambah dewasa dalam pengenalan iman dan kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.